Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis untuk cryptocurrency. So if you guys like crypto, make sure to hit the subscribe button and don't forget to leave your thumbs up kalau kalian suka dengan konten yang saya sampaikan di dalam video ini. Anyway, langsung aja kita masuk ke dalam pembahasannya. Saya akan bahas tentang pergerakan Matic atau Polygon, tapi kita akan mulai dari time frame weekly dulu karena kita pengen lihat closing weekly yang terjadi. Dan seperti yang kita lihat sama-sama teman-teman, closing time frame weekly tampak bagus, membentuk marketnya ya. Closing itu membentuk semacam morning star pattern, artinya pattern pembalikan arah, terutama untuk bullish ya, bullish reversal pattern, di mana pattern itu terbentuk di kisaran exponential moving average 21 dan 34. Nah, bagi saya ini terlihat cukup baik ya. Kenapa saya katakan baik? Pertama, guys, setiap kali ada overextended terhadap si exponential moving average, market itu cenderung mau kembali untuk nge-retest dulu. Nah, hal itu sama saja terjadi pada kondisi market saat ini, di mana dia overextended dan dia berusaha kembali dan kita nge-retest level tersebut. Kalau misalnya kita bertahan survive di atas level itu, maka ada potensi Matic akan menguat lebih awal dibanding yang kita duga, gitu ya. Ya, harusnya begitu sih. Langsung lanjut ke time frame daily-nya. Kita bahas dari time frame daily. Nah, untuk time frame daily sendiri, kita perlu perhatikan ya bahwa saat ini kondisi itu cukup penting, krusial itu support di kisaran area ini ya. Balik lagi, ini udah sempat ngetes berkali-kali dan terakhir pun sempat dites, sempat false breakout, akhirnya dia balik lagi ya. Baliknya dengan penguatan membentuk semacam V-shape atau V-formation, di mana 5 candle ya, atau 5 candle dari candle red candle ini dilahap sama satu green candle itu. Artinya mengindikasikan market itu berada dalam kondisi potensi reversal yang sangat kuat, di mana ya balik lagi 5 candle seller dilahap satu candle big fun atau green candle. Dan selain itu kalian juga boleh perhatikan ya di kisaran area 161,8% ini sebelumnya sudah pernah kita bahas di video saya yang lalu. Kita sudah melakukan analisis menggunakan Fibonacci retracement, di mana Fibonacci-nya itu kita tarik dari swing high ke swing low yang ada di sini, dan kita dapati beberapa level extension yang berpotensi menjadi target daripada Matic, di mana ternyata guys dari ketiga target ini yang dicapai itu adalah yang 161,8% ya. By the time market ngetes level tersebut, kita langsung dapat rebound terhadap kondisi market yang ada. Nah, saya pikir itu merupakan satu hal yang cukup positif, di mana selain daripada itu juga kalian bisa lihat ya, market itu kan sebelumnya ngebentuk semacam downtrend trendline kayak gini ya, atau descending ya trendline, dan kita ngelihat ada breakout yang terjadi di kisaran area tersebut. Cuman kita belum ngelihat retest yang signifikan terhadap level tersebut, dan lagi kita sedikit ketahan sama exponential moving average ya, baik yang 21, 34 dan juga 55 ya, dimana exponential moving average ini belum bull cross atau crossover ke atas yang mengindikasikan positifme untuk kondisi pergerakan si Matic. Jadi kalau misalnya dia belum bull cross, otomatis kita masih ada potensi ngelihat itu sebagai resistance guys. Alright, dan sekedar tambahan, kita sebelumnya ada resistance yang cukup penting di kisaran area ini ya. Ini saya tambahin lagi guys, garisnya. Kenapa di kisaran area tersebut? Karena sebelumnya market create base di kisaran area itu dan terjadi breakout ya. Breakoutnya itu nge-lead market untuk create lower low, dan setelah kita balik, kita sekarang sedang ngetes kisaran area ini dulu ya. Jadi kita masih ada potensi memang bisa ketahan di kisaran area itu. Nah, jadi salah satu syarat untuk kita bisa ngelihat penguatan itu bisa terjadi berlanjut, kita harus berhasil ngelewatin kisaran area $1.14 pada si Matic ini. Saya akan ganti ini menjadi warna ungu biar lebih detail. Dan kalau misalnya kita successfully breakout level itu, kita akan ngetes kisaran level $1.2,4 pada Matic. Right? Itu untuk time frame daily. Kelihatan banget ya, semua pergerakannya cukup rapi. Ini adalah level support sebelumnya, dan ini adalah resistance setelah support tersebut di breakout. Dan ya kurang lebih seperti itu untuk pergerakan Matic saat ini. Kita akan berlanjut ke time frame 4 jam. Pada time frame 4 jam, seperti yang saya bahas juga, kalau kalian lihat dengan seksama, sebelumnya ini terbentuk yang namanya descending channel ya. Ini bagian bawahnya, bagian atasnya, lalu di sini juga bagian bawah, di sini bagian atas. Terakhir kita juga sempat ketahan di kisaran area tersebut, tapi akhirnya kita manage untuk close di atas level itu dan membuat penguatan sampai kisaran pergerakan hari ini.
Jadi saya pikir ini cukup positif pada pergerakan si Matic ya. Pertama saya akan hilangkan dulu si indikatornya supaya teman-teman dapat gambaran lebih detail. Nah, saat ini kondisi market itu membentuk yang namanya trendline ya. Trendline-nya itu seperti ini guys. Ini adalah level supportnya dia. Dan ini sudah berkali-kali kita ngetes di kisaran level tersebut. Even yang terakhir pun sekarang kita ngetes di kisaran level tersebut. Dan kalau boleh saya tambahkan ya, let's say kita hilangkan si Fibo. Kalian bisa lihat market itu membentuk semacam ascending triangle ya. Jadi ascending triangle kita tarik dari sini dan kita geser ke sebelah sini. Nah, kurang lebih seperti itu guys ya. Kita membentuk semacam ascending triangle di mana dua titik atau dua highest levelnya inilah yang menjadi pertahanan kita untuk pergerakan Matic saat ini. Itu juga berdekatan dengan level yang kita katakan dengan level ya bisa dibilang sebagai level inisiatornya kita di kisaran 1,14 dolar. Jadi kalau misalnya breakout terjadi pada kisaran area itu, saya rasa ini bisa jadi pergerakan yang cukup masif bagi si Matic sehingga dia bisa ngejar kisaran level 1,24 dolar gitu ya. Jadi ini saya rasa kita memang ada potensi untuk Matic bisa dimanfaatkan juga untuk short term trading dan untuk long term juga. Oke, kurang lebih itu untuk penjelasan seputaran Matic. Hopefully apa yang saya bisa bagikan melalui video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika teman-teman berkenan, perhatikan baik-baik ya apa yang saya sampaikan karena di situ ada banyak sekali pelajaran yang bisa dipetik, baik itu dari gimana cara saya menarik Fibonacci retracement, terus juga gimana saya menentukan resistance dan support ya. Untuk Fibonacci sendiri, sorry yang ini saya lupa jelasin. Ini ya, saya tarik dari recent high ke recent low yang ada di sini ya. Tujuannya saya tarik dari situ adalah supaya kita bisa mengetahui potensi target yang ada pada si Matic jika dia successfully breakout level si 100%-nya atau si top line-nya ini. Oke. Hopefully itu ya seputaran Fibo ya, kalian bisa dapetin informasinya juga. Dan kalau misalnya untuk saat ini saya pikir sih kita ngeliat Matic ini cukup strong ya, dia bertahan di kisaran area ini. Ini untuk potential supportnya kalian bisa hubungkan garis juga di kisaran area itu dan akan saya tambahkan angka supaya kalian dapat gambarannya. Oke. Nah, next move kita akan bertahan di kisaran 1.04 dolar. Jadi kalau misalkan Matic drop back balik ke kisaran level 1 dolar ya, atau dia pecah pattern yang ini dia balik ke sini, nah maka itu mungkin bisa dipastikan Matic akan mengalami koreksi lanjutan untuk pergerakan setelah yang terakhir ini ya. Jadi sebelum dia mengalami penguatan mungkin kita akan melihat dia terjadi pullback dulu guys ya. Pullbacknya itu mungkin bisa sampai kisaran 0,89 dolar atau kisaran level support pentingnya di time frame yang daily ini. Oke. Atau mungkin saya lebih ya kisaran-kisaran area ini lah ya, 0,88 dolar. Alright. Hopefully apa yang bisa saya sampaikan sekali lagi bisa membantu untuk teman-teman semua yang mungkin membutuhkan sedikit gambaran analisa dari perspektif orang lain ya. Balik lagi di sini saya bukan financial advisor. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk sharing seputaran apa yang saya lihat dan apa yang saya analisa terhadap chartnya. Jadi hopefully teman-teman bisa memanfaatkan video ini dengan bijak supaya tidak sembarangan ya. Jadi nggak cuman kayak wah kok Kevin bilang begini artinya bakal begini ya, itu nggak pasti karena semuanya ini probabilitas guys ya. Ada potensi turun, yes. Ada potensi rebound, yes juga. Kedua belah kondisi ini bisa saja terjadi kapanpun tergantung dari Big Fund yang mengkontrol pergerakannya. Alright, itu aja yang bisa saya update seputar Matic. Thank you very much for your attention dan I'll see you guys again in the next update. Cheers.